Alhamdulillah sudah ada yang gabung. Ada Mbak Sherly Septi Andani. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah juga ada beliau Bu Zumrodul juga bergabung. Ada Mas Asmara Hidan. Kemudian ada Mbak Juwita. Kemudian ada siapa lagi, Indra Nasution dan Mbak Azahra Nur Fadilah. Selamat pagi semuanya. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai, Pak Rozikin memohon dengan hormat bagi teman-teman kelas 8 yang sudah bergabung, harap mengaktifkan kameranya. Kemudian untuk mikrofonnya harap dinonaktifkan. Nanti kalaupun toh kalian semua bertanya, bisa melalui chattingnya ataupun langsung bertanya nanti kalau ada kesempatan. Nah itu ada teman-teman yang sudah bergabung. Untuk kamera mohon diaktifkan. Kemudian mikrofonnya harap dinonaktifkan. Oke, ada hal lain yang juga Pak Ros sampaikan. Untuk absen, kalian tidak perlu menulis di kolom komentar dengan kata-kata semisal nama Asmara Hidan hadir, tidak usah. Karena secara otomatis jikalau kalian sudah bergabung di meeting pada channel Pendidikan Agama Islam dengan tajuk berjudul Macam-macam Sujud, insya Allah kalian semua sudah dianggap absen atau hadir, seperti itu. Sebentar lagi akan Pak Ros mulai materi pada pagi hari ini, melanjutkan minggunya kemarin, yaitu sujud-sujud yang ada dalam syariat Islam. Oke, mari kita mulai anak-anakku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Alhamdulillah anak-anakku kelas 8, hari ini kita bisa bergabung lagi, bisa bertatap muka lagi, bisa bermuajah lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan juga sujud syukur. Untuk sujud syukur kemarin sudah Pak Rozikin sampaikan, tapi pada kesempatan pagi hari ini akan kami review sedikit demi sedikit karena saya nilai kemarin itu kurang begitu maksimal. Tapi jangan khawatir, untuk sujud sahwi dan juga tilawah akan Pak Rozikin juga sampaikan seperti itu. Maka dari itu anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Pak Rozikin menyarankan kepada kalian untuk membuka buku catatan dan juga menyimak. Jikalau ada hal yang penting, kalian bisa mencatatnya. Karena kenapa? Karena setiap minggu atau setiap bulannya wali kelas akan menagih atau akan meminta buku catatan setiap mapel yang ada. Maka dari itu Pak Ros memohon dengan hormat kalian semua setidaknya itu meresum atau mencatat buku catatan yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, marilah kita awali anak-anakku pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa hammilni bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anak-anakku, kemarin Pak Rozik sudah menyampaikan bahwasannya dalam pembagian sujud itu ada 3. Sini ada sujud syukur, kemudian sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Ya, ini sujud yang dikerjakan apabila ada beberapa hal yang
bisa atau memerlukan sujud tersebut, seperti itu. Yang pertama, ini sudah saya singgung pada waktu pertemuan sebelumnya, sujud syukur. Kita sudah membahas pengertian sujud syukur, kemudian dalil naqli, kemudian ketentuan sujud syukur, tata cara sujud syukur, bacaan sujud syukur, dan juga doa setelah bacaan sujud syukur. Nah, ini merupakan bacaan sujud syukur yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, untuk artinya kalian bisa baca sendiri. Oke. Selanjutnya anak-anakku, di sini Pak Rozikin akan menyampaikan materi yang kemarin sempat belum disampaikan, yaitu sujud sahwi dan juga nanti menginjak pada sujud tilawah. Pada pembahasan kali ini yang perlu kita bahas yang pertama yang pasti adalah ta'rif atau pengertian daripada sujud sahwi. Kemudian dalil naqli atau tendensi kenapa kalau sujud sahwi itu diadakan. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi, kemudian tata cara sujud sahwi, dan juga bacaan sujud sahwi. Nanti ke 5 item ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini sebab-sebab sujud sahwi anak-anakku. Yang pertama yaitu kalian ragu-ragu, ya. Sebabnya yaitu kalian ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Ya, semisal kalian sholat, saya sholat berapa rakaat? Nah, itu jikalau kalian ragu-ragu, maka kalian bisa melaksanakan sujud sahwi. Terus yang kedua yaitu kelebihan rakaat. Contoh, sholat subuh kalian kerjakan 3 rakaat. Dengan catatan kalian semua dalam taraf lupa. Maka dari itu kalian bisa mengerjakan namanya sujud sahwi. Ini sebab yang kedua. Terus sebab yang ketiga yaitu lupa melakukan tasyahud awal atau kunut, ya, bagi yang membaca doa kunut. Nah, ini yang perlu dibahas adalah melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa? Bahasa lainnya adalah tahiyat, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara melakukan sujud sahwi, ya? Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ya. Ini setelah membaca tasyahud akhir dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir di dalam sujud, ya, membaca bacaan sujud sahwi. Nah, ya, seperti itu. Kemudian duduk antara 2 sujud, ya, sujud lagi dan membaca bacaan sujud sahwi lagi, kemudian duduk lagi dan memberi salam. Jikalau jadi makmum maka mengikuti imam. Saya praktekkan. Kemudian saya praktekkan anak-anakku. Prakteknya adalah jikalau kalian sudah mencapai tahiyat akhir, kan ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Lah, sebelum salam kalian mengerjakan sujud 1 kali, kelak seperti itu. Sujud hampir sama dengan sujud yang ada pada rukun sholat. Kemudian duduk lagi. Lah, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, dan juga yang terakhir disusul salam, seperti itu. Saya ulangi lagi. Setelah membaca innaka hamid fil alamina innaka hamidum majid, sebelum assalam, ya, saya ulangi lagi, kalian sujud. Nah, baca bacaan yang ada pada sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud, berarti duduk antara 2 sujud, duduknya itu tidak posisi dalam tahiyat akhir duduknya, melainkan duduk di antara 2 sujud, yaitu posisi telapak kaki bagian kiri diduduki oleh pantat. Setelah itu sujud lagi, baca seperti halnya bacaan yang awal, kemudian duduk lagi. Lah, duduk yang terakhir ini posisinya seperti kalian mengerjakan atau melakukan tasyahud akhir. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu.
Nah, ini tata cara sujud sahwi setelah salam. Nah ini, jikalau setelah salam kalian baru ingat, berdiri menghadap kiblat disertai niat sujud sahwi. Nah, mungkin kalian bersalam baru ingat, oh tadi saya lupa baca doa kunut atau saya kebanyakan rakaat pada sholat. Nah, ingatnya itu setelah kalian salam, maka kalian wajib berdiri menghadap kiblat. Kemudian niat sujud sahwi. Kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, setelah takbir Allahu Akbar ya kalian duduk ya sama. Takbir duduk di antara dua sujud. Nah berarti setelah takbir Allahu Akbar kalian duduk dulu anak-anak. Duduk. Setelah itu duduknya itu seperti halnya duduk pada tasyahud awal, yaitu posisi telapak kaki bagian kiri itu diduduki, kemudian sujud, baca bacaan sujud sahwi, duduk lagi dan juga baru salam, seperti itu. Nah ini bacaan sujud sahwi. Subhanamal la yanamu wala yazu, ini yang dibaca pada waktu kalian sujud. Tadi kan saya katakan setelah fil alamina innaka hamidum majid sujud. Nah ini yang dibaca subhanamal la yanamu wala yazu. Setelah itu kalian duduk lagi, duduk posisinya tasyahud awal, kemudian sujud lagi. Nah sujudnya baca ini subhanamal la yanamu wala yazu. Setelah itu duduk setelah itu duduk dengan posisi tahiyat akhir dan juga membaca salam. Nah ini selanjutnya yang kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu sujud tilawah ya, sujud tilawah. Tadi kan sudah sujud syukur sudah, sahwi sudah, dan yang terakhir sujud tilawah. Tilawah itu artinya apa? Tilawah artinya adalah bacaan. Jikalau digabung dengan kata sujud yaitu sujud karena ada bacaan Al-Qur'an ya. Nah di sini lebih dijelaskan lagi. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Seperti itu contoh, jikalau imam kalian ini sholat jamaah, kemudian imamnya itu membaca surat yang ada pada Al-Quran dan dilalah dalam sholat itu ada ayat sajadah, nanti ada di belakang. Contoh pada surat Al-A'la, kallala tuti'hu wasjud waqtarib, seperti itu. Itu kan surat sajadah, itu pada surat Al-A'la ya. Al-A'la yang terakhir, kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sujud tilawah meskipun posisinya masih dalam keadaan sholat. Mungkin seperti ini. Saya praktekkan langsung dalam baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bla 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 bla. Amin. Kemudian dari imam yang membaca surat Al-A'la setelah amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bla 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 bla. Kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Setelah kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib, makmum sama imam langsung sujud ya, langsung sujud. Ini sujudnya ini langsung dilaksanakan tanpa mengindahkan rukun yang lain. Sebenarnya kan rukun setelah berdiri itu ada rukuk, tapi rukuknya ditinggalkan dulu, kita mengerjakan sujud seperti itu. Lah ini dalilnya, bisa dibaca sendiri. Lah ini juga dalilnya. Kemudian lah ini yang penting anak-anakku, di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah. Jikalau salah satu imam ada yang baca surat Al-A'raf, yaitu kemudian Ar-Ra'du ayat 15,
An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109 dan sampai As-Sajdah ayat 15, maka jikalau imam pada waktu itu menemukan ayat tersebut, maka si makmum dan juga imam harus melaksanakan sujud sajadah atau sujud tilawah seperti itu. Ya, karena di sini ayat-ayat yang ada 15 berjumlah 15 ini merupakan ayat yang mengandung kandungan sajadah seperti itu. Ini contoh surat Al-A'raf ya. Innalladzi, ini surat yang mengandung sajadah atau ada sujud tilawahnya. Innalladzina bla 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 walahu yasjudun. Nah, pasti setelah walau yasjudun kalian melaksanakan sujud. Ini sujud ar-ra'd lagi, surat ar-ra'd lagi. Wa karhu wa dzilaluhum bil ghudwi wal asal. Setelah itu sujud langsung ya. Ini An-Nahl, kemudian Al-Isra, kemudian Maryam, kemudian Al-Hajj, kemudian Al-Hajj lagi ada 2, kemudian Al-Furqan, wazadahum nufura sujud ya. Terus kemudian An-Naml, Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Lah ini sujud ya. Tuh. Terus selanjutnya As-Sajdah, ini lagi innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung melaksanakan sujud tilawah seperti itu. Kemudian As-Sad, innama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharru raki'an wa anab. Wa kharra raki'an wa anab, itu melaksanakan sujud. Ini Afusilat. Terus kemudian An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, sujud ya. Kemudian Al-Insyiqaq, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, kemudian yang terakhir kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Ini sesuai yang saya contohkan tadi ya. Seorang imam membaca surat Al-A'la, kemudian pada waktu sampai surat atau ayat kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib, maka imam dan juga makmum melaksanakan sujud seperti itu. Nah, ini tata caranya dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat atau di luar sholat. Sholat berarti waktu makmum dan imam berjamaah, kemudian imam membaca surat sajadah, atau di luar sholat kalian membaca Al-Quran sendiri, kemudian pada waktu sampai surat sajadah kalian juga bisa melaksanakan sujud. Kemudian selanjutnya ketika sampai pada ayat sajadah, maka langsung sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah, kemudian kembali ke posisi semula dan meneruskan bacaan sholatnya. Berarti seperti tadi, sebentar kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib, kalian langsung sujud. Setelah itu kembali ke awal berdiri lagi dan melanjutkan rukun selanjutnya, yaitu rukuk. Ngoten. Lah, ini kalau tadi yang saya jelaskan di awal tadi adalah jikalau berada di dalam sholat. Di dalam sholat bagaimana? Lah, ketika mendengar atau membaca sajadah, kemudian niat dalam hati bertakbir, kemudian sujud, setelah itu ia bangkit dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melanjutkan kembali bacanya jika masih ada. Maca Quran, baca Quran, bla 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 sampai selesai sajadah. Kalian sujud, niat sujud, Allahu Akbar. Nawaitu sujudal litilawati, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian setelah sujud itu bangkit lagi dan kemudian membaca takbir, kemudian membaca bacaan ayat yang ada di
Al-Quran setelah ayat sajadah tersebut, seperti itu. Nah ini bacaannya anak-anakku. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu anak-anakku, pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya, bisa mengaktifkan mikrofonnya kemudian tanya, ya. Atau kalaupun toh kalian malu bisa tanya di kolom komentar, ya, atau bisa japri nanti dengan saya, ya, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya dari anak-anakku, monggo. Sebenarnya kalaupun toh ini cuma sekedar materi, sulit anak-anakku. Besok kalau sudah tidak pandemi lagi, insya Allah dari MGMPPAI akan mempraktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi, bagaimana tata cara sujud tilawah, dan juga bagaimana tata cara sujud syukur. Berhubung masih pandemi, ya kita gunakan media semaksimal mungkin, ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan menayangkan video yang berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur, seperti itu. Mungkin ada anak-anakku yang bertanya? Tidak ada? Oke ya anak-anakku. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini bisa diakhiri. Untuk tugasnya jangan khawatir, insya Allah hari ini akan kami kirim link melalui wali kelas masing-masing, ya. Jangan tanya tugasnya sudah melalui link dan dikirim lewat wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari Pak Rozikin. Jikalau ada kesalahan tutur kata, Pak Rozikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Rozikin. Semoga dapat ilmu yang berbarokah, manfaat. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.